Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi tayangan video kali ini saya ingin sedikit mengilustrasikan tentang bahwa mempelajari dan memahami Al-Quran itu sebenarnya relatif lebih mudah, khususnya dalam konteks menerjemahkan kosakata, ya. Karena ketika orang ingin belajar memahami, kemudian menafsirkan, maka yang paling dasar setelah membaca adalah mengerti kosakata. Jadi mengerti terjemah kosakata Quran itu adalah etape atau episode yang harus dipahami ketika orang ingin berlanjut memahami Al-Quran dan mungkin nanti menafsirkan Al-Quran. Nah, sebenarnya saya sampaikan tadi bahwa menerjemahkan Al-Quran itu sebenarnya relatif lebih mudah, ya. Garansinya tentu ada di dalam Al-Quran. Kalau kita baca misalnya surat Al-Qamar dari mulai ayat 17, ya, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40, itu dalam satu surat ada 4 ayat yang isinya persis sama, yang sebenarnya itu merupakan garansi tentang mudahnya mempelajari Al-Quran. Kalau saya bacakan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu 4 kali diulang-ulang oleh Allah, 17, ya, 22, 32 dan 40 dalam surat Al-Qamar. Yang artinya apa? Walaqad yassarnal Qur'ana, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Jadi kalau lafadz qad masuk kalimat fi'il itu bermakna litahqiq. Kalau kita terjemahkan secara luas, yang dimaksud litahqiq itu Allah ingin menyatakan bahwa betul-betul sangat mudah, ya. Al-Quran itu telah kami mudahkan lidzikri, gitu ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh benar-benar telah kami mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk dipelajari. Ya, kalau makna teksnya itu kan untuk diingat, tapi makna yang lebih luas lidzikri itu artinya untuk dipelajari. Jadi mempelajari Al-Quran itu garansinya mudah. Allah yang bilang pada 4 ayat tadi diulang-ulang. Fahal min muddakir, hanya Allah ingin bertanya, adakah orang yang mau? Jadi kalau kita baca dalam ayat ini berarti bahwa mempelajari Al-Quran itu sebenarnya mudah, dan kata kuncinya bukan pada kemampuan, bukan pada kompetensi, ya, tetapi pada kemauan. Karena Allah menggunakan kata-kata fahal min muddakir, adakah orang yang mau? Jadi keywordnya ketika orang ingin mempelajari terjemah Quran adalah adakah orang yang mau, ya. Nah, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa jaminan Allah ini nggak main-main. Quran itu mudah dipelajari dalam. Nah, saudara sekalian, lalu bagaimana kalau kita melakukan riset kecil-kecilan, ya, terhadap atau penelitian kecil-kecilan tentang bagaimana kita membuktikan bahwa Quran itu mudah dipelajari. Misalnya, ya, kita selama ini kan tahu bahwa Al-Quran jumlahnya 30 juz, ya, kemudian 114 surat. Satu kaul lagi mengatakan 6.666 ayat, dan dengan 2 versi, ya, itu, ya. Kemudian kita juga sudah hafal apa itu ayatnya berapa, ya, dan seterusnya. Nah, tetapi pernahkah kita melakukan semacam penelitian secara lebih detail, mendalam tentang berapa sih kosakata di dalam Al-Quran itu? Kosakata itu kalau dalam bahasa Arab kalimatnya, ada berapa kalimat di dalam Al-Quran itu? Jadi ternyata kalau kita coba melakukan sedikit ikhtiar, melakukan penelitian, ada berapa? Kita mencoba, ternyata hasilnya bahwa dari hasil penelitian yang kita lakukan, kosakata di dalam Al-Quran itu jumlahnya tidak lebih dari 110.000 kosakata. Memang ada beberapa versi, ya, ada yang mengatakan hanya 91.000, ada versi yang kedua 110.000, dan mungkin beberapa versi lain. Saya menggunakan versi 110.000 kosakata. Nah, jadi dari mulai Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai dari Bismillah, ya, sampai An-Nas yang 30 juz itu jumlah kosakatanya kurang lebih ada 110.000 kosakata. Nah, jadi bi ismi Allah ar-Rahman ar-Rahim itu kira-kira kosakata. Alhamdulillah Allah Rabbi al-Alamin terus sampai An-Nas itu jumlahnya kurang lebih ada 110.000 kosakata. Yang hebat dari 110.000 itu apa? 79% dari kosakata yang ada di Quran itu semuanya diulang-ulang, ya.
Diulang-ulang dalam Al-Quran. Itulah kenapa kemudian Allah mengatakan kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari terjemahnya gitu ya. Karena dari 110.000 itu 79%-nya itu diulang-ulang. Ya. Jadi hanya 21% sebenarnya kosakata yang baru di dalam Al-Quran. Contoh misalnya, kalau kita baca dalam Al-Quran, kita sering menemukan kata-kata allazina. Alladzina itu jumlah kosakatanya ada sekitar 810 ya. Ini debatable tergantung bagaimana akurasi perhitungannya, tetapi kalau kita rata-ratakan jumlah alladzina di dalam Al-Qur'an kurang lebih ada sekitar 810 kosakata. Ya. Kalau kita misalnya mempelajari, katakanlah kita belum tahu tentang lafadz alladzina, lalu kita mendapat transfer ilmu dari ustadz kita, dari guru kita, dari instruktur kita yang mengerti terjemah, kita sampaikan bahwa alladzina itu artinya orang-orang yang. Believe or not, percaya atau tidak, dalam waktu 2 detik ketika kita sudah paham alladzina itu artinya orang-orang yang, maka dalam 2 detik kita sudah memahami kosakata 810 kosakata di dalam Al-Quran. Artinya apa? 110.000 tereduksi, terkurangi dalam waktu 2 detik dengan 810 kosakata karena kita ngerti arti alladzina. Kenapa? Karena jumlah alladzina di dalam Al-Quran kurang lebih ada 810. Ini mungkin ya analisis dari breakdown lafadz Al-Quran dalam surat Al-Qamar tadi, kira-kira interpretasinya seperti itu. Kalau kita mengatakan Quran itu mudah, mana indikatornya kan begitu? Indikatornya salah satunya itu. Kemudian yang kedua misalnya di dalam Al-Quran itu ada lafadz ulaika. Ya. Ulaika itu dari hasil penelitian kita sementara, dan ini lagi-lagi debatable tergantung akurasi perhitungannya, ada sekitar 205 kosakata. Jadi kalau al-ulaika 205 lalu kita pelajari kepada orang-orang yang newcomers, misalnya pendatang baru terhadap kosakata Al-Quran, kita ajarkan kepada mereka ulaika itu artinya orang-orang yang, ya, atau mereka-mereka itu maksudnya, mereka-mereka itu. Jadi ketika orang sudah memahami kata-kata ulaika, maka sesungguhnya dalam 2 detik dia sudah menguasai sekitar 205 kosakata di dalam Al-Quran. Jadi dari 110.000 tadi sudah dikurangi sekitar 810 kosakata menggunakan alladzina, berikutnya dikurangi menjadi 205 dengan menggunakan ulaika. Ini artinya apa? Ini garansi dari Allah yang disampaikan dalam surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 ya, dan ayat 40 bahwa Quran itu mudah untuk dipelajari. Indikatornya apa? Ya itu tadi. Ya. Kemudian ada lagi versi hum misalnya, ya, di dalam Al-Quran itu hum, ya. Hum itu dengan berbagai variasinya, ada hum, ada him, ya. Itu jumlahnya ada kurang lebih sekitar 3.000 kosakata, ya. Dari riset kita yang mungkin bisa debatable, jumlah kosakatanya ada sekitar 3.000 kosakata. Jadi artinya ketika orang mempelajari kata hum dalam waktu 2 detik, hum itu kan artinya mereka, dia sudah mengurangi jumlah 110.000 kosakata, dikurangi 3.000. Jadi terus diulang-ulang dalam, belum lagi lafadz al-ilmu, lafadz Allah, lafadz seterusnya. Jadi sebenarnya kalau Quran itu kosakatanya hanya 1, ya, tidak ada pengulangan, misalnya alladzina 1, humnya 1, Allahnya 1. Quran itu tidak 30 juz, ya. Mohon maaf, bukan mengurangi Quran jadi 6 juz, ya. Jadi Quran itu tidak 30, mungkin hanya 6 juz. Kenapa? Karena hampir semua kosakatanya 79% itu diulang-ulang. Kenapa begitu tebal? Itulah mempermudah kepada manusia agar bisa mengingat-ingat apa yang pernah diulang. Itu teorinya, ya. Jadi, dan beberapa kosakata yang lain. Dan dalam teori keilmuan terjemah kita mengatakan bahwa juz pertama dan juz kedua dalam surat Al-Baqarah adalah representasi dari mungkin lebih dari 50% kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Kalau juz pertama jumlahnya 4.000 sekian kosakata, juz keduanya katakanlah 4.000, ditambah dengan juz ketiga masuk di dalam akhir surat Al-Baqarah plus surat Ali Imran, ya. Itu berarti mungkin kita sudah bisa menguasai 9.000 kosakata kurang lebih. Jadi kalau kita sudah bisa menguasai 9.000 kosakata, itu menjadi basic, menjadi capital untuk bisa menerjemahkan juz-juz yang berikutnya.
Jadi sekali lagi kata kuncinya berdasarkan ya ini penelitian yang tentu saja debatable ya, bisa diperdebatkan kembali. Itu kata kuncinya ketika orang sudah menguasai terjemah Al-Qur'an pada juz pertama, juz kedua dan juz ketiga di bagian awal yang jumlah kosakatanya lebih dari 9.000 lebih kosakata, maka dia sudah mampu menjadi modal untuk menerjemahkan juz-juz berikutnya. Vocabulary 10.000 itu saya kira sangat luar biasa. Mufrodat dikuasai 10.000. Nah, saudara sekalian, ini hanya sebuah ikhtiar ya. Sebuah upaya ijtihad dari manusia tentu saja. Banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, tentu akan kita lakukan riset-riset berikutnya. Tetapi bahwa menerjemahkan Al-Quran itu menjadi penting. Sebagai kata kunci kita terakhir bahwa membaca Al-Quran itu penting. Karena dia punya pahala tentu saja. Tetapi memahami dan mengerti Al-Quran jauh lebih penting. Karena ketika kita memahami melalui terjemah awalnya, maka itu kita sedang berdialog dengan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.